Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku akan melanjutkan cerita tentang alur drama The Perfect Match lagi nih. Di awal episode keempat, tampak Wei Fei-Qin mengiyakan permintaan Hu Tian agar gadis itu naik ke punggungnya. Setelah Hu Tian mengingatkan bahwa teman tidak boleh dilupakan, Hu Tian pun menggendong Wei Fei-Qin menyusuri jalan sepi yang sedang dalam cuaca hujan deras. Saat menemukan pavilium dan sedang beristirahat, Wei Fei-Qin terlihat begitu gembira ketika mendapati kehadiran Meng Xiaoyi yang bersepeda motor diakhiri sebuah pelukan bahagia. Lalu Wei Fei-Qin meminta Meng Xiaoyi untuk mengantarkan Hu Tian ke restorannya karena kehadiran chef dan bahan telurnya sangat dibutuhkan oleh Lamur yang kedatangan tamu VIP. Awalnya Meng Xiaoyi menolak, namun usai Wei Fei-Qin memohon, akhirnya Meng Xiaoyi justru menyuruh Hu Tian untuk pergi bersama Wei Fei-Qin naik motornya, karena khawatir dengan kompetisi Wei Fei-Qin malam nanti. Meng Xiaoyi pun akhirnya ditinggal sendirian, usai menyerahkan helm dan jaketnya pada Hu Tian. Adegan beralih ke dapur Lamur di mana manajer Peng Xiaobin dan semua bawahan chef bahagia dengan kehadiran Hu Tian dan Wei Fei-Qin yang membawa telur reisi. Namun, manajer Peng Xiaobi segera mengingatkan semua untuk bersiap dalam kompetisi membuat flambe dan pemenangnya akan menyajikan hidangan bersama chef Hu Tian malam ini. Selanjutnya, terlihat di mana Wei Fei-Qin sedang meratapi semua sepatunya yang rusak, usai berganti baju dapur. Lalu, tiba-tiba Hu Tian datang membawakan sepatu yang ukurannya pas dengan Wei Fei-Qin. Wei Fei-Qin pun tampak senang sekali dengan perlakuan Hu Tian. Singkat cerita, kini Hu Tian sudah berada di depan para bawahan yang sedang menghidangkan hasil flambe masing-masing untuk dinilai. Akhirnya setelah mencicipi semua dengan ekspresi yang berbeda-beda, Hu Tian memutuskan bahwa pemenang kompetisinya adalah Wei Fei-Qin. Setelah diumumkan sebagai pemenang, Wei Fei-Qin lantas menyanyikan hidangan untuk tamu VIP wali kota dan mendapatkan sambutan tepuk tangan atas makanan yang gadis itu buat. Sementara itu, di tempat lain, tampak Meng Xiaoyi sedang berjalan kaki sendirian di gelap malam sambil membayangkan kebahagiaan Wei Fei-Qin. Meng Xiaoyi menganggap bahwa keputusannya adalah yang paling tepat saat ini. Bagi Meng Xiaoyi tidak masalah mengenai siapapun yang membantu Wei Fei-Qin untuk meraih impiannya. Meng Xiaoyi tampak yakin bahwa yang paling penting pada akhirnya dirinya lah yang akan mendapatkan hati Wei Fei-Qin. Adegan selanjutnya adalah di sebuah ruangan, di mana tampak Hu Tian sedang berdiskusi dengan manajer Meng Xiaobi mengenai Wei Fei-Qin. Mereka sepakat bahwa Wei Fei-Qin adalah pekerja yang keras, yang mempunyai bakat alami. Lalu, obrolan berlanjut membahas kejadian bunga terhadap Ruxi, di mana Hu Tian menyampaikan pendapatnya bahwa ia hanya ingin bebas memilih sesuatu hak asasinya. Saat itu juga, tiba-tiba datanglah Ruxi dengan wajah sumringah yang mengagetkan Hu Tian dan manajer Peng Xiaobin. Kedatangan Ruxi bermaksud mengutarakan keinginan atas balasan utang budi Hu Tian usai mendapatkan telur reisi. Ruxi lantas menggoda Hu Tian sambil mendekatkan wajahnya. Saat itu, tiba-tiba Wei Fei-Qin masuk ruangan dan memergoki Hu Tian dan Ruxi dalam posisi yang romantis. Wei Fei-Qin lantas salah paham dan segera meminta maaf karena merasa mengganggu. Akhirnya, Wei Fei-Qin lantas pamit pulang. Lalu, Ruxi mengajak Hu Tian untuk pergi ke pasar malam mencari kari tiruan Hu Tian. Selanjutnya beralih ke pasar malam, di mana Hu Tian sedang berjalan bersama Ruxi, sedangkan Wei Fei-Qin ternyata sudah berada di pasar malam untuk membantu Meng Xiaoyi yang baru saja tiba. Meng Xiaoyi langsung bersembunyi usai melihat Hu Tian dan Ruxi, sedangkan Wei Fei-Qin sedang mengobrol bersama penjual lainnya mengenai Lamur. Para penjual menganggap keberadaan Wei Fei-Qin di Lamur bisa dimanfaatkan sebagai promosi, apalagi jika Wei Fei-Qin dekat dengan Hu Tian yang terkenal. Obrolan itu rupanya didengar oleh Hu Tian yang lantas mendekat untuk mengatakan pada Wei Fei-Qin bahwa para penjual itu tidak baik untuk mempertanyakan keberadaan Wei Fei-Qin di lingkungan seperti itu, justru menghambat kemajuan sang gadis. Kemudian Wei Fei-Qin juga mengatakan bahwa jika terpaksa diminta memilih Lamur atau pasar malam, maka ia akan memilih pasar malam dan mengorbankan mimpinya demi orang-orang yang sudah ia anggap keluarga. Pernyataan itu membuat Hu Tian terlihat kecewa dan berjalan pergi meninggalkan pasar malam, disusul Ruxi yang sempat penasaran dengan stand stick ayam milik Meng Xiaoyi. Sementara itu, Wei Fei-Qin akhirnya dihibur oleh para penjual lainnya. Adegan selanjutnya terlihat di mana Hu Tian sedang berolahraga di kamarnya sambil sesekali melihat layar handphone dengan wajah cemas. Ia tampak sedang menunggu panggilan telepon dari Wei Fei-Qin. Sementara itu, di tempat lain, yakni di atas rumah susun, tampak Wei Fei-Qin sedang makan banyak cemilan dengan lahap. Tak lama berselang, Meng Xiaoyi datang menemani Wei Fei-Qin membawa minuman.
Meng Xiaowi pun menanyakan kepada Wei Feiqin mengenai akankah gadis itu keluar dari Lamur karena masalah yang terjadi. Namun Wei Feiqin menunjukkan raut wajah bimbang dan justru mengatakan bahwa meskipun baru 3 hari, Wu Tian dan Lamur mengajari dirinya begitu banyak hal soal memasak. Gadis itu mengakui kehebatan Wu Tian sambil memuji bagaimana Lamur mempunyai begitu banyak penyimpanan anggur. Meng Xiaowi menanggapi ucapan Wei Feiqin tersebut dengan mengatakan bahwa setiap masakan akan disajikan dengan jenis anggur yang berbeda-beda. Meng Xiaowi juga menjelaskan detail penggunaan jenis anggur dalam menyesuaikan daging atau makanan. Pengetahuan Meng Xiaowi tersebut membuat Wei Feiqin penasaran bagaimana lelaki itu bisa mengetahui hal seperti itu. Namun Meng Xiao segera berdalih bahwa ia pernah bekerja di gudang anggur. Ucapan itu membuat Wei Feiqin lantas teringat tentang pesta anggur hadiahnya memenangkan kompetisi membuat flambe. Namun Wei Feiqin merasa gengsi jika harus meminta maaf pada Wu Tian, sementara Meng Xiaowi mendukung sikap gadis itu. Terlihat Wu Tian masih menunggu panggilan dari Wei Feiqin sambil berolahraga. Sementara itu, nampak Wei Feiqin sedang ragu-ragu di depan handphonenya. Wei Feiqin lalu teringat dengan segala kebaikan Wu Tian, termasuk ketika menggendongnya dan memberikan sepatu. Akhirnya, Wei Feiqin memberanikan diri untuk mengirim pesan pada Wu Tian. Wu Tian yang baru saja selesai mandi, terlihat senang mendengar notif handphonenya atas pesan dari Wei Feiqin. Namun, begitu mereka berdua saling balas-membalas, mereka justru berdebat. Akhirnya, Wu Tian menelpon Wei Feiqin, namun berakhir dengan adu ngotot antara mereka berdua, sehingga Wu Tian langsung menutup panggilan. Pagi hari tiba, sementara begitu terbangun dari tidur, Wu Tian merasa kecewa tidak mendapati panggilan telepon dari Wei Feiqin, sehingga Wu Tian memutuskan untuk tidak peduli. Wu Tian pun akhirnya beranjak usai mendapat panggilan dari Tianzi untuk makan siang bersama ibu Wu Tian. Wu Tian terlihat sedang makan siang bersama ibu dan Tianzi. Mereka terlihat sedang asik membicarakan pesta anggur nanti malam. Ibu Wu Tian menyarankan agar Wu Tian datang bersama Ruxi, yang juga mendapatkan undangan. Namun segera ditolak oleh Wu Tian karena ia sudah berjanji mengajak Wei Feiqin. Meskipun sempat dimarahin, akhirnya Tianzi membela keputusan Wu Tian sebagai pertaruhan reputasi manajer. Wu Tian akhirnya langsung pamit dari makan siang untuk menuju restoran. Namun begitu berada di luar, Wu Tian justru kebingungan karena ia kini sedang bertengkar dengan Wei Feiqin, sehingga mustahil bisa mengajak gadis itu pergi. Begitu tiba di restoran, Wu Tian mendapati manajer Meng Xiaobi sedang sendirian di dapur. Lalu Meng Xiaobi memberikan 2 kabar baik dan 1 kabar buruk untuk Wu Tian. Kabar baiknya adalah mengenai persetujuan desain renovasi dapur dan kembalinya chef Jack dari pemulihan sakit. Kabar buruknya adalah mengenai ketidakdatangan Wei Feiqin hari itu. Lalu tiba-tiba Wu Tian dikagetkan oleh kehadiran para penjual pasar malam yang bersembunyi sejak tadi. Penjual itu meminta maaf kepada Wu Tian sambil menjelaskan bahwa Wei Feiqin tidak ada hubungannya. Mereka semua mengakui bahwa apa yang terjadi tadi malam adalah murni kesalahan mereka. Awalnya para penjual mengatakan akan membantu chef di dapur menggantikan Wei Feiqin hari itu. Namun mereka segera pamit pergi usai Wei Feiqin memberitahu lewat telepon bahwa ia akan menutup warung. Sementara itu, Wu Tian tampak kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Adegan selanjutnya, tampak Meng Xiaowi sedang berada di Hotel Tuan Wang sambil memperkenalkan diri di hadapan salah satu karyawan. Sementara itu, di pasar malam, tampak para penjual sudah datang menemui Wei Feiqin yang sedang menutup warungnya. Wei Feiqin mengatakan bahwa alasannya menutup warung adalah karena ia ingin mengganti menu yang punya ciri khas terhadap dirinya dan tidak membawa lagi nama Wu Tian. Wei Feiqin juga menyampaikan keinginannya agar suatu hari nanti justru Wu Tian lah yang dianggap sebagai Wei Feiqin versi murah, versi mewah. Ucapan itu ternyata didengar oleh Wu Tian yang bersembunyi di balik tembok. Wu Tian lantas bertepuk tangan mengapresiasi sikap Wei Feiqin. Akhirnya, Wu Tian menyampaikan tujuannya datang adalah untuk mengingatkan Wei Feiqin soal pesta anggur nanti malam. Wei Feiqin tampak sangat bahagia mendapati ajakan itu.
Lalu tiba-tiba, Meng Xiaoyi datang membawa 2 tiket untuk masuk ke pesta anggur. Begitu ia menunjukkan tiket tersebut dan ingin mengajak Wei Feiqin, ternyata Wei Feiqin lebih memilih untuk pergi bersama Huo Tian karena sudah lebih dulu berjanji. Wei Feiqin hanya berterima kasih kepada Meng Xiaoyi sebelum ia pergi naik mobil bersama Huo Tian. Meng Xiaoyi pun tampak kecewa ketika ditinggal sendirian sambil mengatakan bahwa identitas dan status memang sangat menguntungkan. Adegan selanjutnya adalah ketika mobil Huo Tian menepi di jalan raya. Huo Tian menyampaikan kekesalannya pada Wei Feiqin soal begitu mudahnya gadis itu menyerah pada keinginan belajar. Wei Feiqin akhirnya menegaskan bahwa dirinya sebenarnya ingin datang ke pesta anggur untuk belajar, namun ia meminta pada Huo Tian untuk mempercayai Wei Feiqin sepenuhnya dan tidak lagi salah paham. Huo Tian setuju dan justru meminta balik kepada Wei Feiqin agar mempercayai dirinya sebagai pasangan kencan hari ini. Wei Feiqin pun setuju dan meraih uluran tangan Huo Tian untuk berjalan masuk menuju sebuah butik mewah. Di dalam butik, Wei Feiqin berulang kali berganti pakaian, sementara Huo Tian terus tidak menyetujui penampilan Wei Feiqin dan justru terus meledek. Lalu situasi bergantian ketika Huo Tian menunjukkan berbagai penampilan, namun justru mendapati penolakan dan ledekan oleh Wei Feiqin. Sampai akhirnya Huo Tian dan Wei Feiqin sama-sama menemukan penampilan yang paling bagus. Huo Tian terlihat begitu terpesona oleh penampilan cantik Wei Feiqin, sehingga ia kembali mengulurkan tangannya secara romantis. Tiba-tiba usai bergenggaman tangan, Wei Feiqin mengatakan bahwa ia mencintai Huo Tian. Huo Tian lantas terkejut mendengar ucapan itu. Namun Wei Feiqin segera menjelaskan bahwa maksudnya adalah karena Huo Tian membelikan baju dengan harga mahal yang tak sanggup ia beli sendiri. Huo Tian pun mengerti dan segera mengajak Wei Feiqin pergi. Namun Wei Feiqin hampir terjatuh ketika mencoba berjalan karena ternyata ia tak bisa mengenakan sepatu hak tinggi. Adegan selanjutnya tampak Huo Tian mengajak Wei Feiqin menuju sebuah tempat untuk mengajarkan Wei Feiqin cara memakai sepatu hak tinggi secara instan. Lalu seseorang wanita mengajarkan Wei Feiqin lewat metode dansa Wits dengan bantuan Huo Tian. Wei Feiqin tampak melakukan dansa romantis dengan Huo Tian sembari mendengarkan instruksi dari wanita pengajarnya, sehingga perlahan Wei Feiqin akhirnya mampu menguasai kemampuan memakai hak tinggi dan sekaligus berdansa. Sementara di tempat lain, terlihat Ruxi sedang menerima telepon dari ayahnya ketika gadis itu sedang menyusuri pasar malam. Sang ayah mengingatkan Ruxi mengenai pesta anggur. Ayah Ruxi memberi informasi bahwa Huo Tian juga datang dan meminta Ruxi untuk mengambil peluang. Ruxi pun mengiyakan permintaan ayahnya dan menjelaskan bahwa ia hanya sedang ingin memastikan sesuatu. Lalu tampak Meng Xiaoyi sedang memulai membuka warung stik ayam miliknya. Ruxi yang melihat Meng Xiaoyi dari kejauhan lantas terlihat tersenyum menyaksikan kehadiran itu. Adegan beralih pada Huo Tian yang sedang berjalan bersama Wei Feiqin di acara pesta anggur. Mereka berhenti di tempat manajer Meng Xiaoyi dan Tianzi berdiri. Usai memperkenalkan Wei Feiqin pada Tianzi, Tianzi mengingatkan Huo Tian soal anggur mahal yang pernah ia titipkan. Wei Feiqin lantas menawarkan diri dan bergegas sambil mengambil anggur yang tertinggal di dalam mobil tersebut. Namun, saat akan masuk ke dalam pesta, Wei Feiqin dicegat oleh penjaga pesta karena tidak bisa menunjukkan kartu undangan. Beruntung seseorang perempuan bernama Yukin yang berada di belakang Wei Feiqin berbaik hati membantunya masuk ke dalam pesta sembari mengatakan bahwa ia mengenali Wei Feiqin sebagai Huo Tian versi pasar malam. Mereka berdua pun akhirnya bergabung dengan rombongan Huo Tian. Lalu Yukin diperkenalkan sebagai pacar dari Tianzi. Acara pesta anggur dibuka oleh Tuan Wang yang menyampaikan bahwa itu adalah perayaan hari ulang tahunnya. Tuan Wang memberikan penjelasan singkat mengenai anggur putih yang baru ia temui. Usai memberi sambutan, Tuan Wang lantas berjalan menghampiri dan menyambut kedatangan Huo Tian. Adegan selanjutnya tampak di mana manajer Peng Xiaobin sedang menggoda seseorang wanita dan berusaha mengajaknya berkencan. Lalu di sisi lain, Huo Tian rupanya benar-benar menggunakan waktu pesta untuk mengajari Wei Feiqin menyoal anggur dan penyesuaian hidangan. Wei Feiqin tampak gembira dan antusias dengan pelajaran itu. Lalu manajer Peng Xiaobin mengganggu Huo Tian dan Wei Feiqin sambil menggandeng seseorang wanita yang ia kejar tadi untuk dipamerkan. Meski sempat terganggu, Wei Feiqin kembali melanjutkan kegiatan belajarnya mengenai anggur.
Masalah terjadi ketika Wei Fei sedang mencicipi sebuah makanan dan mengatakan bahwa itu tidak enak. Ucapan itu terdengar sampai ke telinga Tuan Wang, sampai membuat ia tersinggung. Tuan Wang menghampiri Wei Fei sambil marah-marah karena merasa dihina. Akhirnya, Wu Tian mencicipi makanan tersebut dan bersetuju dengan Wei Fei. Namun, Wu Tian menyampaikan bahwa bahan sajian Tuan Wang adalah bahan mahal, namun mudah rusak. Tianzi mendukung pernyataan Wu Tian itu dengan menjelaskan bahwa truk pengangkut sempat mengalami kecelakaan dalam perjalanan. Penjelasan itu membuat Tuan Wang begitu terkesan dengan Lemur dan segera meminta pelayan untuk mengembalikan kue tersebut sambil meminta maaf kepada orang-orang yang hadir di pesta karena makanan berkurang satu. Namun, tiba-tiba Yukin menyampaikan bahwa Wei Fei yang terkenal pasti bisa memasak sesuatu untuk menggantikan satu menu tersebut. Mendengar hal itu, Tuan Wang lantas secara pribadi meminta Wei Fei untuk berkenan memasak. Setelah berdiskusi dengan Wu Tian, meski ragu, Wei Fei mengiyakan permintaan tersebut. Wei Fei benar-benar sudah berada di dapur untuk memasak. Namun, ia begitu ketakutan karena mempertaruhkan reputasi Lemur. Saat itu, Wu Tian datang untuk menenangkan Wei Fei sambil memberi semangat. Namun, Wu Tian tidak mau membantu karena percaya sepenuhnya pada Wei Fei. Wei Fei akhirnya mulai mencicipi anggur milik Tuan Wang sebelum mulai memasak. Kemudian, rasa itu membuatnya teringat pada anggur yang pernah dibawa oleh Meng Xiaoyi. Saat itu juga, Wei Fei merasa tahu harus memasak apa. Wei Fei membawa hidangan buatannya menuju Tuan Wang sambil memperkenalkan bahwa itu adalah ayam asin Taiwan, biasa yang sedikit dimodifikasi menyesuaikan cita rasa anggur milik Tuan Wang. Meski sempat meremehkan, akhirnya Tuan Wang bersedia mencicipi masakan Wei Fei sambil meminum anggurnya. Bagaimanakah pendapat Tuan Wang mengenai masakan Wei Fei? Berhasilkah Wei Fei membuat Tuan Wang terkesan atau justru tidak suka? Yuk tunggu kelanjutan alur cerita drama The Perfect Match episode kelima di channel aku. Xie xie!